Selamat malam, salam sejahtera Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat video yang kedua, yaitu bagaimana cara menjawab soal tes uji evaluasi kemampuan dasar untuk bisa mendapatkan kartu prakerja. Jadi kalau kita lulus di sini, maka insya Allah kita akan mendapatkan kartu tersebut, karena dari pihak panitia juga ingin mengetahui seberapa kemampuan kita, seberapa kompetensi kita nantinya yang akan diberikan dana insentif untuk prakerja atau untuk usaha kita. Jadi di sini ada beberapa aturan. Jadi sebelum mengerjakan, di sini pastikan kamu berada di tempat yang kondusif ya, atau tidak ramai. Kemudian pastikan kamu berada di tempat yang stabil internetnya ya. Kemudian bila perlu siapkan coret-coretan atau kertas untuk pulpen dan sebagainya untuk membantu untuk melakukan penyelesaian jawaban. Kemudian mengenai tes berisi 18 soal, maksimal pengerjaannya adalah 25 menit. Kemudian kalau waktu sudah mencapai 25 menit dan soal masih ada yang terjawab, maka akan tersimpan otomatis. Jika waktu habis ya, maka tes dianggap selesai. Soal yang diuji berupa pengoperasian matematika, pengurutan instruksi, dan pemahaman bacaan non-sastra ya. Oke, langsung saja ke halaman bawah. Di sini ada mulai tes sekarang. Jadi kita klik mulai tes sekarang. Nah, di sini ada tampilan soal nomor 1 hingga 18. Di sini boleh pilih soal yang termudah dulu, kemudian yang sulit boleh kita tinggalkan. Di sini ada waktu dihitung mundur. Nah, di sini kita masuk ke soal nomor 1. Soal nomor 1 ini sangat beda sekali, dengan setiap orang beda pertanyaannya. Hanya kasusnya saja yang beda, tapi jenis soalnya sama. Harga gula pasir tahun 2014, Juli sampai Oktober. Nah, di sini kita perhatikan di sini ya. Kemudian simpulan isi tabel tersebut adalah, kita perhatikan pernyataannya. Pada bulan Oktober, masyarakat menggunakan lebih banyak gula pasir. Kita cek di sini. Pada bulan Oktober, masyarakat lebih banyak menggunakan gula pasir. Benar ya, pernyataan ini benar, karena di bulan Oktober ini harga per kilogram ya, harga per kilogram banyak menggunakan. Kemudian yang kedua, terjadinya penurunan harga gula pasir setiap bulannya. Benar tidak? Juli 9.500. Nah, di sini pernyataan ini tidak benar, karena sebenarnya dia naik ya dari tiap bulan. Kemudian yang C, sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami penurunan. Ini tidak benar ya, karena ini naik. Sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Benar ya. Jadi kita pilih jawabannya adalah D. Kemudian klik berikutnya. Kemudian jawaban pertanyaan yang kedua, 4 dikurang 3. Wah, ini gampang sekali. Jawabannya pasti 3 ya. Jangan senang dulu ya untuk pertanyaan nomor 1, nomor 2 ini, karena akan ada pertanyaan yang lebih sulit lagi. Kita klik nomor 3. Berikutnya, sekarang pernyataan
Seberapa setuju, tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Ini kalau saya tidak benar pernyataan ini ya. Jadi saya sangat tidak setuju. Karena semua hal itu perlu kita coba ya. Tidak perlu kita gagal. Jadi saya sangat tidak setuju. Berikutnya, soal nomor 4. Mengapa Anda berminat ikut program Kartu Prakerja? Saya bosan dan butuh aktivitas baru. Ini jangan dipilih. Saya ingin membuka usaha baru, boleh dipilih. Saya ingin meningkatkan keterampilan, boleh juga. Saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari, jangan dipilih. Saya kehilangan pekerjaan, boleh. Jadi di sini ada dua, antara saya ingin membuka usaha baru atau saya kehilangan pekerjaan ya. Ini bisa jadi saya ingin membuka usaha baru karena usaha lama saya hilang karena adanya virus corona ya. Kemudian saya kehilangan pekerjaan, bisa juga saya di PHK karena juga aktivitas karena disebabkan oleh virus corona. Jadi di antara dua jawaban ini terserah rekan-rekan semua. Tapi kalau saya milih, saya ingin membuka usaha baru ya. Kalau saya, tapi kalau memang Anda ingin kehilangan pekerjaan, boleh. Selanjutnya, seberapa setuju, tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Belum tentu ya, belum tentu semua kegagalan itu karena kita tidak punya bakat, belum tentu. Bisa jadi karena mungkin kita kekurangan modal, karena bisa juga karena ditipu, karena dan sebagainya. Jadi pernyataan ini tidak benar. Saya tidak setuju. Kita pilih saya tidak setuju saja. Pertanyaan nomor 6. Berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dalam program Kartu Prakerja kumulatif dalam sehari? Boleh ada jeda. Jadi nanti setelah diterima mendapatkan Kartu Prakerja itu akan ada pelatihan online ya. Jadi waktunya itu yang Anda inginkan itu berapa? Kurang dari 30 menit per hari, 1-2 jam per hari, lebih dari 2 jam per hari, tidak tahu. Tidak tahu ini jangan dipilih ya. Nah, kita nggak akan lulus. Jadi bisa juga kurang dari 30 menit. Jadi artinya 30 menit itu kalian bersedia untuk mengikuti. Tapi kalau menurut saya supaya maksimal hasilnya, saya tidak akan pilih nomor A, 1-2 jam per hari. Nah, saya akan pilih ini. Kalau lebih dari 2 jam saya tidak sanggup ya. Saya pilih 1-2 jam per hari. Oke, berikutnya. Di sini waktu 18 menit lagi. Seberapa setuju, tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Jadi di sini ciri-ciri orang yang tidak mau dengan tantangan ya. Sudah diperkirakan pekerjaan atau yang usaha dari yang diperkirakan itu tidak mampu, saya tidak akan teruskan ya. Tapi kalau saya, karena saya sudah diberi modal oleh Kartu Prakerja, maka seberapa sulitnya nantinya itu akan saya gunakan modal yang saya dapat itu untuk usaha saya yang dari awal sudah di komitmen gitu ya. Oke, jadi saya tidak setuju ya. Tidak setuju.
Berikutnya, seberapa setuju tidak setujukah dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder atau rendah diri pada saat orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Ini adalah sifat yang tidak boleh, ya, minder. Minder itu orang yang menyerah. Rendah diri beda, ya. Rendah diri itu ya intinya minder itu menyerah lah, ya. Kalau rendah diri bolehlah rendah, kita perlu rendah diri, tapi kalau minder kita tidak boleh. Jadi saya pilih setuju saja. Kemudian, seberapa setuju tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Ini tidak boleh, sangat tidak setuju. Ingat, jangan salah menjawab, ya. Kalau salah menjawab maka bisa jadi kartu prakerjanya tidak akan Anda dapatkan. Seberapa setuju dan tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Ini jangan dijawab sangat setuju. Ini bisa jadi Anda tidak dapat kartu prakerja, ya. Karena di sini sudah jelas pertanyaannya menjebak. Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Artinya kita sering melakukan pekerjaan itu tidak selesai, jadi putus di tengah jalan. Jadi sangat tidak setuju, ya. Kemudian perhatikan di sini ada diagram. Diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Di sini ada grafik ke atas, grafik ke kanan. Ini dalam ton, kemudian ini dalam tahun. Kita lihat pertanyaannya. Jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir adalah 2 tahun terakhir berarti di tahun 2002 dan 2003. Di sini kita jumlahkan 150 ton ditambah 200 ton berarti 350 ton. Kita cari yang jawabannya 350 ton. Berarti C. Berikutnya di sini ada grafik. Agam minum 80 mg obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Grafik berikut ini memperlihatkan banyaknya dosis obat dalam darah Agam setelah 1 hingga 4 hari sesudahnya, ya. Berdasarkan diagram di atas, berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama? Pada akhir hari pertama. Di sini akhir hari pertama. Jadi kalau yang di diagram pertama itu 80, kemudian di hari kelima itu menjadi 0. Di sini pertanyaannya adalah berapa banyak obat yang masih tetap aktif pada akhir hari pertama. Akhir hari pertama. Hari pertama itu adalah hari dari nomor 1 ini ke 2. Akhir hari pertama. Berarti di sini kalau hari pertama itu di 2 jatuhnya di sini, maka di sini dari 80 sampai 0 itu berarti ada grafik dari titik sini, kita hitung sampai ke sini. Berarti sisanya berapa dari titik sini sampai sini, ya. Kalau di sini 20, di sini 40, berarti di sini 10, berarti di sini 30. Ya, berarti 20 ditambah 10, 30. Berarti kita cari jawabannya yang 30. 30 tidak ada. Sekarang
Kita cari yang mendekati 30. Kita mulai dari di sini 10. Oh, bukan 30. Dari 20 di sini 10 maksud saya. Berarti 20 selisihnya di sini ada 6. Kemudian 26, kemudian 12, kemudian 32. Kita pilih yang 32 ya. Pertanyaan jawabannya 32. Soal berikutnya, ada 4 toko alat tulis penjualan barang yang sama, daftar harga barang dan diskon seperti pada tabel berikut. Fedi akan membeli 2 buah pulpen di toko yang sama. Di toko manakah Fedi belanja agar diperoleh harga yang paling murah? Di toko manakah? Dengan barang yang sama, kemudian tokonya berbeda, mendapatkan harga yang sama ya. Pulpen di toko manakah Fedi berbelanja agar memperoleh harga yang paling murah? Di toko D ya, D. Kita berikutnya. Waktu masih 10 menit. Selesai ya. Pedagang membeli sebuah radio dengan harga 450.000. Jika ia untung 20% dari harga pembelian, maka harga penjualan radio tersebut adalah, jadi 20% dari 420 itu berapa? Jadi 420 itu 20%-nya, berarti dia 20.000 dari harga pembelian. Maka harga penjualan radio tersebut 400. Oke, kita pilih saja yang D ya, 510. Oke, waktu sudah hampir selesai. Sekarang pertanyaan yang ke-15. 5/9 dikurang 2/9. 5 dikurang 2 sama dengan 3. 9 dikurang 9 sama dengan 0. Berarti jawabannya C. Berikutnya 4/5 ditambah 1/5. 1 ditambah 4 adalah 5. 5 ditambah 5, 4. 5 ditambah 5 sama dengan 10. 10 dibagi 2. Oke, jawabannya adalah, ini seharusnya 10 ya di bawahnya. Di sini kita pilih yang mendekati. Berikutnya, hasil dari 24 ditambah 10, kita akan jumlahkan yang di dalam kurung dulu ya. Kita hitung dulu. 20 ditambah 10 sama dengan dikurang 15 sama dengan 15 ya. Kemudian 5 ditambah
sama dengan 17. Nah, baru 17 hasilnya, berarti 15 dikurang 17 sama dengan 0,2, min 2. Oke, kita pilih 2 ya. Berikutnya nomor 18, nanti jika waktu masih ini kita koreksi lagi. 351 dibagi 819, 0,4. Satu dibagi, bukan dibagi ini ya, akar ya. 351 dibagi 4. Oke, di sini menurut saya jawabannya adalah yang D. Jadi rekan-rekan kalau mungkin ada jawaban yang lain boleh ya. Selanjutnya kita masih ada waktu 4 menit, jadi kita akan koreksi nomor 17. Kita akan hitung lagi nomor 17. 24 ditambah 10 sama dengan 34. 34 dikurang 15 sama dengan 19. Kemudian kita akan hitung yang 5 ditambah 12 sama dengan 17. Jadi 19 dikurang 17 sama dengan 2. Jadi udah benar ya, jawabannya 2. Masih ada waktu 3 menit. Kita akan koreksi yang 16. 16 ini per 5 ditambah 1/5. Jawabannya adalah 3/5. Oke, yang sini ya. Oh, ditambah 5/5. Oke, 5/5. Kita udah terjawab semua. Selanjutnya kita klik berikutnya. Berikutnya juga. Kemudian kita klik tombol selesai. Di sini jika sudah selesai kita ya, kalau belum kita kembali ke belum. Selesai.
Kemudian cek ke dashboard, ya, apa hasilnya. Setelah itu, ini terima kasih telah mengikuti tes. Klik tombol gabung pada gelombang yang sesuai profesimu untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Jadi kita gabung, nanti kita akan ada seleksi lagi, ya. Ini baru seleksi yang pertama. Kita klik gabung. Di sini ada gelombang pertama, Provinsi Lampung. Pendaftaran dibuka 11 April 2020, ya. 2 hari yang lalu. Kemudian pendaftaran terakhir tanggal 16 April. Jadi Bapak Ibu rekan-rekan, masih ada waktu sampai 16 April, ya. Oke, kita klik gabung. Kemudian gelombang pertama bergabung dengan back berikut di gelombang pertama. Ya, gabung. Oke, sedang dievaluasi. Jadi pertanyaan data yang kita buat kirim pendaftaran beserta jawaban kita itu sedang dievaluasi. Oke, mungkin cukup dulu sampai sini. Mudah-mudahan soal-soal yang saya tampilkan bermanfaat. Belum tentu jawaban saya benar, jadi silahkan rekan-rekan mungkin kalau ada jawaban yang benar, dan itu hanya sebagai acuan, tetapi contohnya hampir sama soalnya dengan soal berikutnya, hanya bedanya kasusnya saja yang dibedakan, ya. Kita klik logout. Nah, di sini nanti kalau kita mau mengecek hasilnya, kita tinggal masukkan email dan password kita, kemudian login. Oke. Jangan lupa klik tombol subscribe, kemudian like-nya, kemudian nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari Ruang Belajar. Oke, sekian, terima kasih. Saya Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.